Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming atau program linear. Kita tahu bahwa program linear itu merupakan salah satu bidang di dalam riset operasi yang juga kemudian sering digunakan di dalam Decision Support System atau DSS atau juga disebut sebagai Sistem Pendukung Keputusan atau SPK, yaitu program linear digunakan untuk mendapatkan solusi optimum dari sebuah permasalahan linear. Solusi optimum itu dapat berupa solusi yang paling maksimum atau juga dapat berupa solusi atau penyelesaian yang paling minimum dari sebuah permasalahan. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video ini yang akan kita bahas adalah metode simplex. Bagaimana langkah-langkahnya di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan linear ya atau linear programming, di mana yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang maximization problem atau mendapatkan solusi yang maksimum. Adapun untuk yang minimization problem atau mendapatkan solusi yang paling minimum tidak kita bahas pada video kali ini. Baik, kita mulai dari sebuah contoh. Di sini ada sebuah model matematika yang diperoleh dari sebuah permasalahan. Jadi ada sebuah permasalahan, kemudian kita kembangkan model matematikanya, ya permasalahan yang linear tentunya karena ini linear programming, yang kemudian kita ubah menjadi sebuah model matematika yang mewakili dan selanjutnya akan kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Ada dua komponen utama di dalam linear programming. Yang pertama adalah fungsi tujuan atau juga kadang disebut sebagai fungsi objektif. Dalam contoh kali ini adalah Z sama dengan 40X1 ditambah dengan 30X2. Nah, yang akan kita selesaikan adalah maximization problem. Jadi, berapakah nilai X1 dan X2 sehingga kita dapat memaksimalkan nilai Z. Di mana variabel X1 dan X2 ini memiliki batasan-batasan atau constraint yang seperti dituliskan di bawah ya. Ada 4 constraint atau 4 batasan. Yang pertama adalah 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua adalah 2X2 kurang dari sama dengan 30. 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40. Dan constraint yang terakhir yaitu X1 dan X2 nilainya harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi tujuan akhir dari metode simplex ini adalah kita menemukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi semua constraint yang diberikan dan yang memenuhi semua constraint yang diberikan dan memiliki dan menghasilkan nilai Z yang paling maksimum. Nah, baik. Kita akan menyelesaikan dengan metode simplex. Langkah yang pertama adalah, Langkah yang pertama adalah kita harus merubah semua pertidaksamaan di dalam fungsi constraint atau fungsi batasan ini menjadi persamaan. Nah, jadi di sini kita lihat di 4 constraint-nya itu ada pertidaksamaan. Nah, keempat pertidaksamaan ini ya yang ada di yang terakhir ini kita abaikan, kita hanya berfokus pada 3 constraint pertama ya. Constraint yang terakhir ini kita akan digunakan jika kita menggunakan graphical method, tapi kali ini kita menggunakan simplex, jadi kita hanya fokus pada yang ketiga ini terlebih dahulu ya. Jadi kita akan merubah ketiga constraint yang pertama ini ke dalam bentuk persamaan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang akan kita lakukan untuk merubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan? Kita ambil contoh dari fungsi yang pertama. 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Maka dari sini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi 2X1 plus 3X2 itu nilainya sama dengan 60. Atau bisa jadi 2X1 plus 3X2 ini nilainya kurang dari 60. Saat kurang dari 60, maka jumlah dari 2X1 plus 3X2 dengan 60 ini tentunya ada selisihnya.
ada selisihnya. Nah, maka untuk merubah supaya ini menjadi sama dengan ya, mohon maaf, ada selisihnya. Dan ketika ini 2x1 plus 3x2 sama dengan 60, maka selisihnya sama dengan 0. Maka untuk merubah pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan, maka kita akan menambahkan sebuah variabel buatan yang bisa juga disebut sebagai slack variable atau kadang juga disebut sebagai artificial variable yang boleh kita beri nama apa saja ya, asalkan selain dari variabel utama yaitu x1, x2. Di sini saya akan memberikan variabelnya namanya x3. Maka di sini dapat kita rubah menjadi bentuk persamaan. Kita hapus yang di sini ya. Maka merubah 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 menjadi persamaan adalah dengan menambahkan sebuah variabel x3. Nah, x3 ini adalah selisih dari 2x1 plus 3x2 dengan 60. Nah, x3 ini adalah selisihnya. Baik, maka dengan untuk fungsi constraint yang lainnya, kita juga melakukan hal yang sama sehingga akan diperoleh hasil berikut. Nah, baik. Jadi, kita rubah semua fungsi constraint-nya. Di sini 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 menjadi 2x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 60. Kemudian constraint yang kedua, 2x1 kurang dari sama dengan 30. Kita juga rubah menjadi persamaan, maka kita kita mengadakan sebuah artificial constraint, artificial variable yang baru. Namanya harus berbeda dengan variabel buatan di fungsi constraint yang pertama, karena ini memang berbeda. Jadi setiap fungsi constraint memiliki variabel buatan atau tambahan dengan nama yang berbeda-beda. Maka di sini menjadi 2x2 plus x4 sama dengan 30, dan yang ketiga 2x1 plus x2 plus x5 sama dengan 40. Nah, selain merubah fungsi batasan atau fungsi constraint, kita juga merubah fungsi tujuan di sini ya. Jadi kita buat sama dengan 0 di sini sehingga semua 40x1 plus 30x2 kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi Z min 40x1 min 30x2 sama dengan 0. Baik. Nah, di sini ada 3 artificial variable yaitu x3, x4, dan x5. Nah, dari fungsi tujuan dan fungsi batasan yang sudah kita buat tadi, maka kita akan kemudian mengembangkan sebuah matriks ya. Kita akan mengembangkan sebuah matriks yang dikembangkan dari fungsi tujuan, fungsi batasan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi kita kita merubahnya dalam sebuah tabel ya, atau boleh juga ini dibentuk dalam sebuah matrik di mana isinya ini mewakili koefisien-koefisien dari seluruh variabel yang ada di fungsi tujuan dan fungsi constraint atau fungsi batasan. Yang pertama, kita membuat kolom di mana kolom-kolomnya ini mewakili keseluruhan variabel, ada Z, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian ada nilai kanan ini digunakan untuk ini ya, nilai yang ada di ruas kanan atau di sebelah kanan dari sama dengan. Kemudian untuk barisnya ini baris yang pertama kita isi dengan Z, dan yang selanjutnya kita isi dengan variabel-variabel buatan atau artificial variable. Di sini ada X3, X4, dan X5. Kemudian di dalam tabelnya atau di dalam matriknya kita isi dengan koefisien-koefisien dari fungsi objektif dan fungsi batasan. Kita mulai dari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Z min 40x1 min 30x2 sama dengan 0. Maka di sini kita isi. Koefisien Z adalah 1, koefisien dari X1 adalah min 40, koefisien dari X2 adalah min 30, koefisien dari X3, karena di sini tidak ada variabel X3, X4, dan X5, maka koefisien X3, X4, dan X5 semuanya kita isi dengan 0. Sedangkan nilai kanannya sama dengan 0. Kemudian di baris yang kedua, kita isi dengan koefisien dari fungsi constraint yang pertama, di mana Z-nya adalah 0,
koefisien dari X1 adalah 2, koefisien dari X2 adalah 3, koefisien dari X3 adalah 1, X4 0, X5 0, dan nilai kanannya sama dengan 60. Kita lakukan hal yang serupa untuk fungsi constraint yang kedua dan ketiga, kemudian diperoleh kolom yang demikian, ya, atau matrik yang demikian. Baik. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan matrik yang sudah kita permasalahan tadi yang sudah kita rubah dalam bentuk kolom atau matrik dengan menggunakan metode simplex, ya. Jadi kita bekerjanya itu dengan melakukan operasi pada tabel, ya, tabel atau matriks yang dikembangkan. Nah, langkah yang pertama dari metode simplex adalah menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang memiliki nilai negatif terbesar di baris Z. Kita lihat, maka sekarang yang kita perhatikan adalah baris Z. Kita perhatikan manakah nilai negatif di dalam baris Z yang terbesar. Kita lihat ternyata di sini terbesar adalah min 40 ada di kolom X1. Nah, maka kolom X1 menjadi kolom kunci. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan baris kunci, di mana baris kunci diperoleh dari baris dengan indeks positif terkecil. Nah, di mana indeks itu diperoleh dari nilai kanan atau NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, kita peroleh bahwa setelah kita hitung indeksnya, diperoleh bahwa baris kuncinya ada di X5. Mungkin. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita mendapatkan kolom kunci dan kita mendapatkan baris kunci, maka yang di sini, ya, yang menjadi irisan, ya, angka yang menjadi irisan dari kolom kunci dan baris kunci itu kita sebut sebagai nilai kunci. Kita sebut sebagai nilai kunci, maka di sini nilai kuncinya sama dengan 2. Baik, mungkin ini tadi apabila kurang jelas tentang indeksnya, berikut adalah indeksnya, ya. Supaya lebih jelas kembali, tadi saya ulangi bahwa indeks adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanan 0 dibagi kolom kuncinya min 40 adalah 0, di sini 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 0 itu adalah tak hingga, 40 dibagi 2 adalah 20, dan baris kunci adalah nilai positif terkecil. Maka di sini adalah 20, tadi saya ulangi, maka baris kuncinya adalah X5. Kemudian diperoleh nilai kuncinya adalah yang merupakan irisan dari kolom kunci dan baris kunci, di sini nilainya sama dengan 2. Baik, langkah yang ketiga adalah memperbarui baris kunci. Jadi kita tahu tadi baris kuncinya ada di baris yang keempat, ya. Saya buka lagi, di sini ada ya baris keempat, yaitu pada baris X5, ya, baris keempat. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita memperbarui baris kunci. Yang pertama, variabelnya di sini adalah X5, diganti dengan variabel kolom kunci. Kita ingat tadi kolom kuncinya adalah X1, maka kemudian X5 ini nanti akan diganti dengan X1. Kemudian yang kedua, nilai baris kunci juga diupdate, ya, diperbarui menjadi nilai baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Saya ulangi, nilai baris kunci dibagi nilai kunci. Kita tahu tadi nilai kuncinya adalah 2, jadi keseluruhan baris keempat ini kita lakukan operasi baris 4 sama dengan baris 4, ya, nilai yang lama dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh seperti pada tabel yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini baris keempatnya menjadi 0 dibagi 2 sama dengan 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 0 dibagi 2 sama dengan 0, dan seterusnya hingga 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, ini adalah hasil dari langkah yang ketiga. Selanjutnya langkah yang keempat, kita akan memperbarui nilai baris-baris lain selain baris kunci, di mana perhitungan yang digunakan adalah nilai baris
sama dengan nilai baris dikurangi koefisien kolom kunci dikali nilai baris kunci. Baik. Jadi yang pertama, kita akan memperbarui nilai pada baris 1. Kita menggunakan rumus ini, maka baris 1 sama dengan baris 1 dikurangi koefisien kolom kunci. Di sini koefisien kolom kuncinya adalah X1, pada baris 1 adalah sama dengan min 40. Maka min 40 dikali nilai baris kunci. Maka baris kuncinya di sini adalah baris keempat. Jadi nilai baris kunci yang bersesuaian dengan kolomnya, ya. Jadi kalau di sini 1, saya berikan contoh perhitungannya sedikit ya. Kita akan menghitung yang ada di sebelah sini, ya. Maka nanti nilainya akan menjadi 1 minus min 40 dikali nilai baris kunci pada kolom yang bersesuaian. Di sini sama dengan 0, maka dikali dengan 0. Maka di sini sama dengan 1, min 40 kali 0 itu 0, 1 min 0, maka tetap nilainya adalah 1. Maka berubah di sini. Nah, ini kita lakukan pada keseluruhan baris yang pertama dengan rumus yang sama. Nah, saya berikan contoh lagi, mungkin pada nilai kanan ya. Di sini ada nilai kanannya sama dengan 0, maka nilai barunya sama dengan baris 1, 0, minus koefisien kolom kuncinya adalah min 40, dikali dengan nilai baris kunci. Nah, nilai baris kunci pada kolom yang bersesuaian adalah 20. Maka kita peroleh min 40 kali 20 itu minus 80, dikalikan dengan minus, maka kita 0 min 80, maka nilainya menjadi 800. Berikut. Nah, jadi itu untuk baris pertama, sedangkan kemudian kita lanjutkan pada baris yang kedua. Baris kedua, kita juga melakukan perhitungan dengan rumus yang sama, maka baris 2 sama dengan baris 2, nilai barisnya dia sendiri ya, minus koefisien kolom kuncinya di sini adalah 2, dikali nilai baris kunci, maka dikali dengan baris yang keempat. Kemudian untuk yang baris 3, maka baris 3 sama dengan baris 3, nilai baris ya, dikurangi koefisien kolom kuncinya di sini adalah 0. Nah, kemudian dikali nilai baris kuncinya masih sama, yaitu baris 4. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama dengan contoh perhitungan yang di sini, maka nanti akan diperoleh sebuah matriks atau tabel yang baru sebagai berikut. Ini adalah tabel baru ya. Ini adalah tabel baru dari keempat langkah yang telah dilakukan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ya, setelah diperoleh tabel baru ini, metode simplex akan terus dilakukan. Kita mulai dari langkah yang pertama tadi. Sampai kapan berhentinya? Yaitu sampai ketika di baris Z ini sudah tidak ditemukan lagi bilangan negatif. Tidak ditemukan lagi bilangan negatif. Kalau sudah tidak ditemukan lagi bilangan negatif, maka metode simplex berhenti. Nah, pada tabel yang kita miliki saat ini atau matriks yang kita miliki ternyata masih ada nilai negatif, yaitu di sini adalah min 10. Maka metode simplex masih akan kita lanjutkan. Kita ulangi lagi tadi dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Maka langkah yang pertama kita review. Langkah yang pertama adalah menentukan kolom kunci, yaitu dari baris negatif terbesar. Di sini hanya ada negatif hanya min 10, maka kolom kuncinya selanjutnya adalah X2. Dan selanjutnya kita hitung nilai indeksnya, diperoleh dari nilai kanan, dibagi dengan nilai pada kolom kunci, dan kita tentukan baris kuncinya, yaitu pada indeks positif terkecil. Baik. Ini adalah rangkumannya ya. Ini tadi adalah tabel atau matriks awal yang kita miliki. Kolom kuncinya X1, baris kuncinya X5, kemudian kita lakukan metode simplex ya. Metode simplex yang pertama diperoleh matriks yang demikian, kemudian diperoleh kolom kuncinya adalah X2, dengan perhitungan indeks diperoleh baris kuncinya adalah yang Z,
maka di sini nilai kuncinya min 10. Nah, kemudian dilakukan metode simplex lagi sampai akhirnya diperoleh matriks atau tabel yang demikian. Kita lihat di sini pada baris Z sudah tidak ditemukan lagi bilangan yang negatif, maka di sini metode simplex berhenti. Nah, sudah tidak dapat dilanjutkan. Maka inilah hasil akhir dari penyelesaian metode simplex dari permasalahan linear yang diberikan. Nah, dari tabel ini kemudian kita baca bagaimana hasilnya. Maka kita melihat pada kolom yang pertama, di sini ada variabel Z. Nah, maka Z nilainya sama dengan 900. Dan X2, variabel X2 nilainya adalah 10. X4 nilainya sama dengan 10 dan X1 sama dengan 15. Saya pindahkan di sini, kita tahu di sini ada X4. X4 ini adalah artificial variable ya, atau variabel yang dibuat. Jadi yang utama yang kita perhatikan adalah pada nilai Z, X1 dan X2. Baik, ini adalah ringkasannya ya tadi. Jadi dari sini ini adalah permasalahan awal yang diberikan dan ini adalah solusi yang diperoleh. Di sini yang harus kita perhatikan adalah Z, X1 dan X2. Dan ini hanya sekedar tambahan saja, yaitu artificial variable yang kita tambahkan tadi. Kita tahu tadi di slide sebelumnya, di sini hanya ada nilai X4 sama dengan 10. Adapun X3 dan X5 itu nilainya kita peroleh dengan mensubstitusikan X1, X2, dan X4 pada fungsi-fungsi constraint yang ada. Kemudian diperoleh nilai X3-nya 0 dan X5-nya sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa solusi yang paling optimum yaitu diperoleh ketika Z sama dengan 900. Ya, diperoleh yaitu Z sama dengan 900 yang diperoleh ketika X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10. Nah, demikian adalah penjelasan dari metode simplex pada linear programming atau program linear. Terima kasih.